Konteks kerukunan antar suku, agama, ras, dan antar golongan atau yang populer disingkat SARA menjadi bahasan yang menonjol dalam bangunan tema kerukunan hidup dalam berbangsa dan bernegara. Banyak pihak memandang istilah kerukunan beragama sebagai hal paradoksal. Bagaimana mungkin agama yang secara umum pluralisme menjadi kondisi alamiah yang mengawali berdirinya tatanan baru yang disebut bangsa. Pluralisme menjadi kondisi dasar pranegara yang kemudian dilampaui ketika pendirian negara bangsa diresmikan. Dengan itu, pendirian negara bangsa menjadi upaya nyata dalam mengatasi partikularisme yang merekah dari sistem nilai yang berbeda-beda. Gagasan semacam ini secara ketat dan gigih diperkenalkan oleh Soekarno pada tahun 1945, di mana beliau menyampaikan bahwasanya saudara-saudara yang bernama kaum kebangsawanan yang di sini maupun saudara-saudara yang dinamakan kaum Islam, semuanya telah mufakat bahwa bukan negara yang demikian itulah kita punya tujuan. Kita hendak mendirikan otonomi daerah pada tahun 1999, Komnas Perempuan mencatat adanya 421 produk hukum daerah yang diskriminatif sampai dengan tahun 2016. Sementara Setara Institut dari tahun 2000 hingga 2017 mencatat sebanyak 72 produk hukum daerah yang terkategori intoleran yang membatasi kebebasan beragama berkeyakinan kelompok minoritas. Sepanjang produk hukum tersebut belum dicabut, maka pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan pelanggaran hak konstitusional masih terus berlangsung. Inilah yang disebut dengan violation by rule. Pelanggaran kebebasan beragama berkeyakinan yang didokumentasikan oleh Setara Institut juga menunjukkan angka yang konstan di kisaran 180 hingga 200-an peristiwa pada tiap tahunnya. Data Wahid Foundation juga menunjukkan tren yang kurang lebih sama, yang pada intinya menunjukkan bahwa kerukunan kita terganggu oleh fakta pelanggaran kebebasan beragama berkeyakinan yang terjadi pada setiap tahunnya. Potret yang sama disajikan oleh Lembaga Survei Indonesia yang menunjukkan tren intoleransi meningkat sebagai berikut. Toleransi di lingkungan siswa juga cukup memprihatinkan, yang artinya potensi ketidakrukunan juga telah menguat di lingkungan pendidikan.
Survei Setara Institut pada tahun 2016 di DKI Jakarta dan Bandung Raya terhadap 171 SMA negeri telah menunjukkan terjadinya persoalan serius pada sisi toleransi siswa. Sebagian persentase siswa menyampaikan dukungan terhadap terorisme dan penggantian ideologi Pancasila. Soal larangan pendirian rumah ibadah, 85,3% responden menolak jika ada organisasi tertentu yang melakukan pelarangan pendirian rumah ibadah agama lain. 4,6% responden mendukung organisasi tertentu yang melarang pendirian rumah ibadah. Survei juga memperlihatkan persetujuan responden terhadap gerakan yang dilakukan oleh ISIS. Meski sebanyak 96% tidak setuju dan 3% lainnya tidak tahu atau tidak menjawab, namun 1% responden setuju. Selain itu, soal sistem pemerintahan yang paling baik untuk diterapkan di Indonesia saat ini, dari jawaban yang ada, sebanyak 86% responden menjawab demokrasi, 11% responden menjawab khilafah. Bahkan, ketika ditanya soal jika ada organisasi tertentu yang mengganti Pancasila sebagai dasar negara, 5,8% responden mendukung hal tersebut. Kondisi toleransi siswa di Jakarta dan Bandung Raya pada tahun 2016 hingga 2017. Gambaran serupa juga ditunjukkan oleh Survei Nasional Pusat Pengembangan Islam dan Masyarakat atau PPIM yang memotret kecenderungan toleransi dan intoleransi di kalangan generasi Z. Penelitian kualitatif Setara Institut pada tahun 2019 di 10 kampus perguruan tinggi negeri atau PTN menemukan bahwa terdapat wacana dan gerakan keagamaan di PTN yang berpotensi menjadi ancaman bagi negara Pancasila. Sedangkan survei kuantitatif Setara Institut pada tahun 2019 tentang tipologi beragama mahasiswa telah menunjukkan hal yang sama. Secara keseluruhan, tipologi keberagaman mahasiswa di 10 perguruan tinggi negeri yang disurvei terlihat pada grafik di atas. Jika ada sinyalemen penguatan sentimen konservatisme dan formalisasi agama di lingkup perguruan tinggi negeri, pernyataan tersebut didukung oleh data hasil penelitian ini. Mengacu pada data-data di atas, terdapat 3 isu utama yang harus mendapat perhatian. Pertama, pada lapis pertama kelompok sangat formalis di lingkungan mahasiswa sebenarnya tidak terlalu besar. Namun, mereka yang bertipe formalis cukup besar yaitu sebesar 24%. Kalau situasi ini tidak ditangani dengan presisi, akan terjadi potensi peningkatan ancaman terhadap negara Pancasila dengan semakin menguatnya kelompok yang menginginkan formalisasi nilai-nilai agama dalam kelembagaan negara dan positivisasinya dalam kebijakan negara. Kedua, kecilnya kelompok moderat pada seluruh lapis keagamaan menjadi tantangan tersendiri bagi pegiat demokrasi dan kebangsaan. Ketiga, pada lapis sosial kemasyarakatan, kekhawatiran terhadap menguatnya eksklusivisme harus semakin besar, mengingat tingginya presentasi responden pada kontinum eksklusif dan sangat eksklusif. Di lingkungan aparatur sipil negara, riset Setara Institut pada tahun 2018 telah menunjukkan bahwa kebijakan yang memuat mekanisme, prosedur, dan perangkat peraturan perundang-undangan tidak memadai untuk mencegah dan melawan narasi dan gerakan, termasuk pelanggaran yang merupakan ancaman bagi negara Pancasila. Keterbatasan regulasi telah memungkinkan kelompok radikal merusak di lingkungan ASN secara leluasa. Secara kualitatif, gejala radikalisme beragama sudah menyasar ASN sebagai abdi negara dan pelayan masyarakat. Jumlah ASN yang terpapar radikalisme sangat mengkhawatirkan. Haryono pada tahun 2018 sebagai pelaksana tugas Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dalam seminar yang diselenggarakan oleh Setara Institut mensinyalir bahwa berdasarkan hasil penelitian, ASN yang pro terhadap radikalisme atau bersikap anti terhadap Pancasila jumlahnya lebih dari 10%. Betapapun daftar kecemasan telah tersaji, kita semua harus memastikan bahwa pemerintah, sekolah, dan perguruan tinggi tidak salah jalan dengan mengambil sikap pemerintahan inklusif atau inclusive governance yang mendukung kesetaraan, partisipasi, toleransi dengan menciptakan lingkungan keterlibatan, rasa hormat dan koneksi dari berbagai kelompok, melibatkan kekuatan yang beragam yang antara lain terdiri dari perbedaan etnis, agama dan budaya, gender, serta memberdayakan masyarakat yang terpinggirkan, bisa menjadi model tata kelola toleransi dalam memperkuat kerukunan Republik Indonesia. Kita bersyukur perlahan pemerintah terus berbenah. Penanganan produk-produk hukum diskriminatif dan intoleran akan ditinjau ulang. Penguatan moderasi beragama sedang dirintis dan terus dikembangkan. Sementara, ihwal pemaksaan seragam sekolah secara tegas telah dilarang oleh SKB 3 Menteri tentang busana siswa.
Institusionalisasi pembudayaan Pancasila juga telah dilakukan oleh Presiden Jokowi dengan membentuk Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP. Pemerintah sudah memulai dan terus akan bekerja. Penting bagi kita semua untuk menyuarakan langkah baru yang sudah dirintis oleh pemerintah